Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji hari ini. Kita berdoa dulu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadini ya kulli niyatin shalihah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya'illah. من الأقطاب والأوداد والنجبة والغوث والأبدال بالخصوص عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى جميع المشايخنا وبالخصوص شيخ محمد فاضل الجيلاني قدس الله سره ثم إلى حضرة ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita masuk surat Hud ayat ke-24 Bapak Ibu. Surat Hud ayat ke-24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illa Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharum mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughriyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Am yaquluna iftarah qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa an qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun.
wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun fasaufa ta'lamuna may ya'tihi adzabu yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat yang ke-24 surat Hud Allah berfirman, "Wa matsalul fariqaini kal a'ma wal asam." Perumpamaan kedua golongan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dalam hal kebahagiaan dan penderitaan seperti orang buta dan tuli, wal basiri was sama, seperti orang buta dan tuli dibandingkan dengan orang yang melihat dan mendengar. Keduanya saling berlawanan. Hal yastawiyani masalah. Adakah dua golongan berlawanan itu sama keadaannya? Wahai orang-orang yang berakal, afala tadakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran dari perbedaan dan perbandingan itu sehingga kamu dapat mengerti dan memahami. Dan karena tidak ingatnya manusia dan tenggelamnya ia dalam kelalaian kealpaan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh, sang sang selamat dari segala selain al-haq dan penyelamat bagi mereka yang binasa dalam kesesatan kepada kaumnya. Aku utus Nuh pada kaumnya ketika kaumnya telah kafir dan bermaksiat dengan berbagai perbuatan zalim dan melampaui batas. Dia berkata kepada mereka seraya memberi wejangan dan nasihat. Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku atas dasar kasih sayang dan belas kasihku adalah pemberi peringatan bagi kamu tentang panjangnya azab dan turunnya murka atas kezaliman dan kekufuranmu. Dan aku adalah pemberi peringatan yang nyata, yakni menjelaskan pada kamu apa yang menyebabkan turunnya azab dari berbagai perbuatanmu yang menunjukkan kekufuran dan kesyirikan. Oleh sebab itu, hendaklah kamu, wahai orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan, Allah ta'budu illallah. Sesungguhnya kamu, oleh karena itu, wahai orang-orang melampaui batas, hendaklah kamu tidak menyembah dan tidak bertawajuh kepada selain Allah, Sang Maha Esa dan tumpuan segala sesuatu yang tak memiliki sekutu dan tak ada sesuatu selainnya, serta janganlah kamu menyekutukannya dengan selainnya. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa adab pada hari yang sangat pedih, lagi menakutkan karena kedahsyatannya. Kemudian saat mereka telah mendengar dan memahami maksud perkataannya, mereka menyombongkan diri terhadap Nuh dan mengingkarinya. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Lalu berkatalah para pemuka, yakni para pembesar orang kafir dari kaumnya, seraya menyombongkan diri dan mengolok-olok. Ma naraka illa basyarum mithlana. Kami tidak melihat kamu itu istimewa, Nuh. Kamu itu melainkan hanya seperti manusia biasa seperti kami. Bagaimana bisa engkau mengaku sebagai nabi, rasul, wakil Allah yang memperoleh wahyu dari sisinya? Wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradhiluna. Dan lagi pula engkau tidak memiliki daya, kekuasaan, kekuatan, dan pendukung yang menyatakanmu sebagai pemimpin kami. Karena kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu itu di antara kami, melainkan adalah orang-orang yang hina dina di antara kami, yakni dari kelas rendah dalam intelektualitas, status sosial, dan kondisi ekonomi. Badiyar ro'i, yang lekas percaya begitu saja dengan kerendahan mereka yang langsung tampak bagi mereka, yang melihat pada penglihatan pemikiran pertama tanpa perlu pendalaman dan perenungan. Wa ma naraka lakum alaina min fadlin,
serta kami tidak melihat kamu, wahai orang-orang bodoh dan rendah, baik pengikut maupun sang diikuti yang memiliki suatu kelebihan apapun atas kami dalam intelektualitas, ekonomi, kedudukan, dan ketokohan, sehingga kami pantas mengikuti kamu dan menerima pendapatmu. Bal nadhunnukum kadibin, bahkan kami menganggap kamu adalah para pendusta dalam penyataanmu yang mengada dan mencari kekuasaan dan memperlihatkan suatu mukjizat dan keterangan yang jelas. Maka setelah diolok seperti itu, Nabi Nuh berkata, Qala ya qaumi aro'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Berkata Nuh dengan menyesal, putus asa terhadap mereka dan hilang harapan untuk keimanan mereka setelah mendengar perkataan mereka yang sombong itu. Wahai kaumku, yang menisbahkan mereka kepadanya sesuai dengan tuntutan kasih sayang seorang nabi. Bagaimana pandangan kamu, yakni beritahu aku, jika aku mempunyai, yakni membawakan untuk kamu bukti nyata yang menunjukkan kebenaran pernyataanku dan turun dari Tuhanku untuk mengukuhkan dan membenarkanku, dan diberinya aku rahmat dari sisinya sebagai karunia dan anugerah untuk menunjukkan kecerdasan, kesucian, kebenaranku dalam perkataan dan peringatanku, wa atani rahmatam min indihi wa ummiyat alaikum, tetapi rahmat itu disamarkan dan tersembunyi bagi kamu. Dalil-dalil bukti-buktinya meskipun sebenarnya jelas dan terang. Anulzimukumuha wa antum laha karihun, apakah kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya, mengingkari dan tidak mengindahkannya, serta tidak mau merenungkannya dengan berbagai isyarat dan simbolnya. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Dan dia, Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, aku tidak meminta pada kamu dari penyampaianku ini, bimbinganku dan petunjukku ini padamu, aku tidak minta harta benda, yakni upah dan imbalan. In ajriya illa 'alallah. Sesungguhnya hanya dari Allah yang telah memerintahkanku dengan itu dan mengutusku untuk menyampaikannya. Aku berharap balasan. Wa ma ana bitoridil ladzina amanu, dan jika kamu ingin aku mengusir orang-orang mukmin yang bersamaku, ketahuilah bahwa aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang telah beriman, walaupun mereka kamu anggap orang-orang level bawah. Bagaimana mungkin aku mengusir mereka? Innahum mulaku rabbihim. Sesungguhnya mereka lantaran begitu bahagia dan solehnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka yang telah memberi mereka taufik untuk iman dan hidayah. Sehingga mereka bermusuhan dengan orang-orang yang mengusir mereka dan dapat menuntut balas hadapnya. Walakinni arakum qauman tajhalun. Justru aku melihat kamulah karena kebusukan batinmu suatu adalah kaum yang bodoh dengan mengingkari pertemuan dengan Allah, daya dan kekuatannya serta pertolongannya untuk yang dizolimi dan pembalasannya kepada yang mendolimi. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tuhum. Dan dia berkata pula, wahai kaumku yang sombong lagi bersikeras minta pengusiran kaum beriman, siapakah yang akan menolongku dan membelaku dari adab Allah, serta tindakan keras pembalasannya jika aku mengusir mereka hanya demi mencari ridwanmu tanpa izin dari al-haq. Afala tadzakkarun. Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Wahai orang-orang yang telah tercipta dengan akal luas yang menuntut tauhid dan makrifat, agar hal ini tersingkap bagimu dan kamu mengetahui buruknya akibat dari permintaanmu itu untuk mengusir kaum mukmin dan keenggananmu untuk beriman. Wala aqulu lakum khazainullahi wala a'lamul ghaiba. Dan aku tidaklah mengatakan pada kamu bahwa aku tidak mengusir kaum mukmin yang tidak memiliki harta benda, karena aku mempunyai gudang-gudang kekayaan dari Allah, sehingga aku dapat membuat mereka kaya. Karena itu aku tidak mengusir mereka. Dan aku tidaklah mengetahui hal ghaib, yakni tidak mengaku bahwa aku mampu melihat hal ghaib mengenai mereka di kehidupan nanti, sehingga aku mencintai mereka. Wala aqulu inni malak, dan tidak pula aku mengatakan bahwa kepada kamu dengan bangga bahwa aku ini malaikat, sehingga kamu berkata engkau hanya seorang manusia seperti kami. Wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum, dan tidak juga aku mengatakan pada orang-orang mukmin yang dipandang hina oleh penglihatanmu, yakni kamu anggap rendah dengan mengatakan
tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina di antara kami yang lekas percaya begitu saja. La yu'tiyahumullahu khaira, bahwa sekali-sekali Allah tidak akan mendatangkan dan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat kepada mereka dengan karena keadaan kesudahan mereka termasuk dalam hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah, dan dia tidak memberitahukan itu padaku karena Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka berupa keikhlasan dan keridhaan, sedangkan aku tidak tahu tentang mereka kecuali melalui wahyu Allah dan ilhamnya. Sementara Allah tidak mewahyukan padaku tentang sesuatu tentang keadaan batin mereka. Jika aku berkata-kata tentang mereka tanpa wahyu, inni idzal minadz zalimin, sesungguhnya aku jika begitu akan termasuk orang-orang yang zalim, yang telah lancang kepada Allah dengan mengaku tahu segala kegaibannya. Dan setelah mendengar pertanyaan Nabi Nuh, qalu ya Nuhu qad jadaltana. Mereka berkata atas kesombongan dan sikap keras mereka, wahai Nuh, mereka memanggilnya dengan cara merendahkan. Sungguh kamu telah berbantah dengan kami, mendebat kami dengan pernyataan bohong serta angan-angan belaka. Fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Sudah, jangan banyak ngomong, maka datangkanlah pada kami azab yang kamu ancamkan. Ini nantang. Ngomong Nabi Nuh, Bapak Ibu ya. Sungguh kami tidak percaya padamu. In kunta minas shodiqin, jika memang kamu termasuk orang yang benar omongannya tentang dakwamu itu. Maka Nabi Nuh udah kepegelan ini Bapak Ibu, udah 950 tahun dakwanya soalnya. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Maka Nabi Nuh menjawab dengan duka dan putus asa terhadap keimanan mereka. Wahai kaumku, aku tidak dapat mendatangkan ancaman itu sehingga kamu menganggapku lemah dan mengolok-olokku. Namun sesungguhnya hanya Allah yang Maha membalas, yang mendatangkannya, yakni azab yang diancamkan kepada kamu jika dia menghendaki untuk membalas kamu dan kehendaknya pada kebinasaanmu. Dan sekali-kali ketika kemurkaannya menimpamu, kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah dalam perbuatan dan tindakannya, sebab dia maha penakluk atas semua hambanya. Wala yang fa'ukum nushi in aradtu an ansohalakum, dan tidaklah bermanfaat bagi kamu nasihatku hari ini agar kamu tidak tertimpa azab jika aku hendak memberi nasihat padamu untuk melindungimu. In kanallahu yuridu ayyughwiyakum, sekiranya Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, yakni nasihatku hari ini tidak berguna kepada kamu bila Allah telah berkehendak untuk menyesatkan kamu. Tetapi huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhanmu dan pelindung berbagai urusanmu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Wahai Nuh, apakah engkau ingin menasihati dan mengasihi kami? Wahai Nuh, apakah kamu ingin menasihati dan mengasihi mereka, padahal mereka tidak mau menerimamu? Am yakulu naftaroh, bahkan mereka berkata, dia hanya mengada-ada saja. Dia semua dari dia sendiri, kemudian dia katakan itu wahyu demi propaganda. Kul, ini ftaraituhu fa'alayya ijrami. Katakanlah pada mereka sebagai bantahan terhadap mereka. Jika aku mengada-adakan dan membuat apa yang kusampaikan, akulah yang akan memikul dosaku, yakni akibat dan hukuman atas perbuatanku. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan justru aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat serta kamu nisbahkan padaku. Dan setelah mereka memuncak dalam membangkang, merusak dan membersihkan pada kezaliman keburukan mereka, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Maka diwahyukan pada Nuh saat tanda-tanda pembangkangan telah begitu nyata pada diri mereka bahwa tidak akan beriman padamu sama sekali setelah itu. Setelah ini di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar telah beriman padamu sebelum ini.
Janganlah engkau berharap lagi mereka akan beriman, serta jangan pula berpayah-payah dalam memberikan nasihat dan petunjuk pada mereka. Fala fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka janganlah engkau bersedih karena kematian dan azab yang akan menyergap mereka. Sungguh mereka akan binasa atas apa yang selalu mereka kerjakan, yakni menentang, ingkar, semena-mena dan sombong. Wasna'il fulka bi'ayunina, dan setelah mereka tak lagi beriman, buatlah bahtera untuk melindungi orang-orang yang beriman bersamamu dari banjir yang menenggelamkan, dengan pengawasan, yakni dengan pengayoman, pelindungan, penjagaan dari kami. Wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu, serta petunjuk wahyu kami kepadamu tentang bagaimana membuat dan mengokohkan bahtera itu, dan janganlah kau bicarakan lagi kepadaku dan memohon padaku tentang penyelamatan orang-orang yang zalim pada diri mereka sendiri itu dengan sombong melampaui batas serta melempar petunjuk dan bimbingan yang kau bawa ke belakang punggung mereka. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka dengan sebab keasikan mereka dalam kelalaian ketertipuan akan ditenggelamkan dan dibinasakan dengan pasti tanpa keselamatan sama sekali bagi mereka. Dan setelah Allah Al-Haq memerintahkannya, wa yasna'ul fulka, mulailah dia Nabi Nuh membuat bahtera dengan instruksi malaikat Jibril alaihissalam atas izin Allah. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi, dan setiap kali para pemuka atau kelompok orang dari kaumnya berjalan melewatinya yang tengah sibuk membuat bahtera, sakhiru minhu, mereka mengejeknya karena mereka tinggal di lembah yang tak berair. Mereka berkata sambil mengejek, engkau menjadi tukang kayu setelah menjadi nabi. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Jika kamu mengejek kami saat ini karena kamu tidak tahu rahasia mengapa kami membuatnya, sungguh kami akan mengejek kamu ketika kami berada di dalam bahtera sedangkan kamu tenggelam. Kama taskhorun, sebagaimana kamu mengejek kami pada hari ini. Fasaufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui, may ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kelak kamu akan tahu siapa di antara kita yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, serta yang akan ditimpa azab yang kekal, dan kamu akan menemui akibat dan hukuman dari olok-olok dan ejekanmu itu. Hatta idza jaa amruna wa farot tanur, demikianlah hingga apabila perintah kami datang dan telah tiba waktu yang ditentukan untuk membinasakan mereka, dan tanur telah memancarkan air yang menjadi sumber banjir besar itu, dan setelah airnya memancar deras, lalu istri Nuh melihat dan memberitahunya, kulnah mil fiha min kulli zaujain itsnain. Kami berfirman padanya sebagai karunia anugerah untuknya, muatkanlah ke dalamnya bahtera itu dari masing-masing jenis binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaul, dan bawalah juga keluargamu, yakni semua anggota keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan atas dirinya dari kami bahwa ia termasuk dalam golongan kafir yang ditenggelamkan. Wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil, serta masukkan ke dalam bahtera itu orang-orang yang beriman padamu dari kaummu, dan pada kenyataannya tidaklah banyak orang beriman bersama Nabi Nuh, cuma sedikit jumlahnya. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi Nuh menyelesaikan bahtera itu dengan panjang 300 hasta dan lebar 50 hasta, serta memiliki 3 tingkat, paling bawah untuk binatang melata dan binatang liar, tengah untuk manusia, dan paling atas untuk burung. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan setelah air memancar dan menyebar luas di permukaan bumi, Nuh berkata atas wahyu Allah kepadanya, naiklah kamu semua ke dalamnya dengan tenang, dan naiklah ia seraya mengatakan sambil berharap nasib baik dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Nah, dengan daya dan kekuatannya lah berlayarlah bahtera itu dan berlabuhnya kemanapun Allah mengendaki berlayar dan berlabuh. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim.
Sesungguhnya Tuhanku yang telah memeliharaku dan kelembutannya dan memerintahkanku untuk membuatnya. Dia Tuhan benar-benar Maha Pengampun pada siapa yang memohon ampunan padanya, dan Dia lagi Maha Penyayang dengan menerima tobatnya, menghapus kesalahannya dan menyelamatkannya dari azab Allah. Mereka pun naik dengan mengucap basmalah seraya memohon nasib baik. Dan ini ya Bapak Ibu dijadikan doa kalau kita naik kendaraan. Seperti Nabi Nuh ketika naik bahteranya. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi ini bacanya majreha, bukan majriya, bukan majro, tapi majreha gitu ya. Ini salah satu yang dibaca E. Mungkin satu-satunya kali, sangat sedikit. Biasanya kan ro atau ri ya, ini re bacanya. Dengan menyebut nama Allah, berlayarlah bahtera itu, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa yatajri bihim fi maujin kal jibal, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang yang meninggi karena terpaan angin laksana gunung-gunung yang tinggi. Wa nada nuhubnahu wa kana fil ma'zili. Nabi Nuh sedih ini. Dan saat itulah Nabi Nuh memanggil anaknya yang bernama Kan'an, sedang anak itu berada di tempat yang terpencil dari ayahnya, yakni jauh dan berpaling dari agama ayahnya. Nabi Nuh melihat anaknya di antara gelombang air dan karena kasihan sebagai ayah, beliau berteriak, Ya bunayyam, ya bunayya irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, yang beliau memakai bentuk tasghir, bunaya bukan ibni, yang mengungkapkan kasih sayang yang dalam seorang ayah pada anaknya. Ayo naiklah ke bahtera bersama kami agar kamu selamat dari amukan banjir. Dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir agar kamu tidak tenggelam. Lalu anaknya menjawab, Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Anaknya menjawab dan menyanggahnya, aku akan mencari pelindungan ke gunung yang tinggi yang dapat melindungiku dengan ketinggiannya dari air bah yang menenggelamkan. Qala la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Wahai putraku, tidak ada pelindung pada hari ini yang mampu menyelamatkan dari azab Allah yang telah dipastikan dan hukumnya yang sudah ditetapkan kecuali siapa yang dirahmati olehnya dan diselamatkan olehnya karena tidak ada pelindung selain dia. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan saat itulah gelombang besar menjadi penghalang di antara keduanya, Nuh dan anaknya, maka jadilah anak itu termasuk dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Yakni anaknya itu menjadi termasuk dalam golongan orang yang tenggelam dan binasa. Sedih ya Pak Ibu ya. Kadang orang tua nggak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Kalau memang Allah nggak memberikan hidayah. Wakila ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama'u aqli wahidul ma'u wa kudiyal amru wastawats alal judiyi. Dan setelah air menyebar di permukaan bumi dengan melampaui ketinggian gunung dan perbukitan lalu binasalah seluruh makhluk di sana, maka difirmankanlah dari balik benteng kegagahan keagungannya Allah sebagai seruan perintah pada bumi dan langit, sebagai seruan kepada orang-orang berakal yang mukallaf dan bersegera menaati perintah. Wahai bumi yang menjadi sumber air dan memancarkannya, telanlah airmu. Seraplah air yang telah kau pancarkan. Dan wahai langit yang menurunkan hujan, berhentilah dan tahanlah airmu, serta jangan lagi kau turunkan hujan karena air yang turun dari langit sama dengan air yang memancar dari bumi. Dan setelah perintah itu turun, air pun disurutkan dan berkurang dengan sebab ketaatan bumi dan langit pada perintah. Waku dial amr, dan urusan pun terselesaikan, yakni urusan membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan orang-orang mukmin.
Dan setelah perintah terlaksana dan janji pun terwujud, wastawat alal judiyyi, bahtera itu pun berlabuh di atas gunung Judi, sebuah gunung di Mosul, dan ada pula yang mengatakan di Syam, dan ada lagi yang mengatakan di Armenia. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh menaiki bahtera itu pada tanggal 10 Rajab dan turun dari bahtera itu pada 10 Muharram. Ya, lalu berpuasa pada hari itu, dan puasa itu menjadi sunnah bagi orang-orang setelahnya, yakni puasa Asyura. Wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin, dan setelah orang-orang durhaka yang zalim dan kafir dibinasakan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-haq, dan kebinasaanlah, yakni kemurkaan, kebinasaan bagi orang-orang yang zalim yang keluar dari ketentuan wahyu ilahi serta mendustakan para rasulnya, dan terusirlah mereka dari halaman kemuliaan hadiratnya dengan tidak diharapkannya sama sekali kedekatan mereka. Dan setelah terjadi apa yang terjadi, wa nada Nuhur rabbahu, Nabi Nuh berseru memohon pada Tuhannya untuk mengadu pada Allah tentang anaknya. Perhatikan apa ini ya, tentang anaknya ini. Faqala rabbi inna bani min ahli. Beliau berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku juga termasuk dalam keluargaku. Dan engkau dengan kelembutanmu telah menjanjikan padaku untuk menyelamatkan keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, dan sesungguhnya janjimu yang beriring kelembutanmu itu pasti benar dan tak mungkin terlanggar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil, yakni hakim yang paling adil untuk dan paling lurus dengan segala hukum yang kau putuskan. Lalu Allah berfirman, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya ia karena memencilkan dirinya darimu dan dari agamamu, dia bukanlah termasuk dalam keluargamu lagi. Karena tidak ada kekerabatan dan tali kasih antara mukmin dan kafir. Bagaimana mungkin ia digolongkan sebagai keluargamu? Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya ia karena begitu fasik dan rusaknya adalah termasuk orang-orang fasik, sehingga tidak lagi diharapkan kesolehannya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Oleh sebab itu, janganlah engkau memohon padaku dengan menentangku dalam sesuatu yang tidak kau ketahui hakikatnya yang ada padaku. Inni a'idzuka antakuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya engkau tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bodoh. Inni a'idzuka antakuna minal jahilin. Jadi, apa yuk? Makanya, sering saya sampaikan di training ya, kita nggak bisa ngasih hidayah kepada orang lain, walaupun itu orang yang paling kita cintai sekalipun, anak kita, ayah kita, ibu kita. Dan kalau kita ngotot, ingin membuat mereka berubah, ini ayatnya. Peringatan kerasnya Allah pada Nabi Nuh, dia bukan keluargamu, karena dia innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm, dan jangan kamu persoalkan kebijaksanaanku yang kamu nggak ngerti hakikat ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku menasihatimu itu supaya kamu tidak termasuk orang-orang bodoh. Makanya Bapak Ibu di sini saya sering sampaikan, kalau Anda ngotot dan mengubah orang yang Anda cintai, kalau dia nggak mau, berarti Anda kurang kerjaan. Kurang kerjaan masih ringan, Bu. Allah menyebutnya bodoh. Jangan sampai kamu jadi orang bodoh gitu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku ini menasihatimu supaya kamu nggak termasuk orang-orang bodoh. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Silakan dinasehati, silakan didakwai, diajak kebaikan. Tapi kalau nggak mau ya sudah, didoakan saja. Karena hanya Allah yang bisa mengubah hati orang. Ya, ini agar engkau tidak lalai dengan apa yang telah aku peringatan padamu dengan pengecualian yang terdahulu, yaitu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan atas dirinya. Maka Nabi Nuh berkata dengan mohon ampun pada Tuhannya, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm.
Ya Tuhanku, sesungguhnya aku setelah tampak kesalahan dan kehinaanku berlindung dan memohon padamu setelah ini, terus agar aku tidak lagi meminta sesuatu yang tidak aku ketahui hakikatnya. Dan jika engkau tidak mengampuniku atas serta serta tidak mengampuniku atas kesalahan dan keburukan adabku, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khosirin. Jika engkau tidak mengampuniku atas kesalahan keburukan adabku dan tidak merahmatiku, ya Allah, dengan karunia yang dermawanmu, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi dalam kerugian yang nyata. Kila ya Nuh bib bisalam. Difirmankan setelah air surut, bahtera mendarat serta bumi berseri kembali. Wahai Nuh, turunlah engkau dan orang-orang serta binatang-binatang yang bersamamu dari bahtera itu dengan penuh keselamatan, yakni keselamatan keamanan yang berasal dari minna, bisalamin minna wa barakatin alaik, dengan keselamatan dari kami untukmu sebagai karunia serta anugerah dan penuh keberkahan, yakni banyak kebaikan, kebajikan yang turun dari kami atasmu sebagai tokoh utama, wa ala umamim mimman ma'ak, serta atas umat orang-orang mukmin yang bersamamu sebagai pengikut, dan Allah menyebut mereka sebagai umat berdasarkan kesudahan mereka. Wa umamun sanumatti'uhum, dan dari keturunan orang-orang yang bersamamu ada pula umat-umat yang kami beri mereka kesenangan dan kami pelihara mereka dalam kehidupan dunia dan berbagai nikmatan. Tsumma yamassuhum minna adzabun alim. Kemudian mereka yang ditimpa di akhirat karena kekufuran dan kefasikan mereka, azab yang pedih dari kami sebagai ganti atas apa yang mereka nikmati di dunia dan mereka ingkari. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah kisah Nabi Nuh, adalah sebagian di antara berita-berita ghaib yang kami wahyukan padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, sebagai pelajaran dan peringatan untuk umatmu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu mengetahui melalui proses belajar sebelum adanya wahyu ini. Meskipun kaum musyrik mencela, menganggapmu berbohong, serta mengada-ada terhadapmu. Fasbir, innal akibata lil muttaqin. Maka bersabarlah atas berbagai gangguan mereka, dan kuatkanlah tekadmu dengan benar saat engkau menyampaikan risalahmu. Sesungguhnya kesudahan yang baik dan pahala yang besar dalam kehidupan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa dan yang menjaga diri mereka dari kecenderungan kepada hawa nafsu serta bersabar atas bencana sehingga mereka mencapai kemuliaan perjumpaan dengan Allah Sang Maha Pengasih. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat 49 dan besok insya Allah kita lanjut ayat 50 bercerita tentang kaum Ad, kaum lain setelah Nabi Nuh yang juga ingkar pada Allah. Kemudian dan dari kaum Ad inilah diutus Nabi Hud, ya, yang menjadi dasar dari nama surat ini, surat Hud. Semoga kita Bapak Ibu terus dikasih hidayah oleh Allah sampai kita semua selamat dalam pelukan keridhaan dan kecintaan Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.